Hai Smart Thinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini lu lihat dong di background layar kalian udah ada apa. Gua kembali lagi ke Education Journey. Hari ini gua mau ngebahas lagi tentang Excel, tapi kali ini lebih lengkap. Maksudnya lebih lengkap adalah gua nggak cuma ngebahas satu rumus Excel aja, tapi gua akan menyambungkan kebutuhan-kebutuhan kalian di saat pandemi seperti ini, di mana banyak orang yang WFH atau work from home. Nah, gue akan memberikan beberapa tips and trick kalian bekerja dari rumah dan mempermudah kalian. Kemarin di episode sebelumnya, gue sudah memberikan kalian cara edit gambar ataupun foto ataupun logo ya menggunakan Photoshop. Nah, hari ini gue akan bermain dengan aplikasi Microsoft Excel dan juga PDF atau Acrobat Reader. Oke? Kita mulai aja. Jadi kita akan bikin filenya dulu, simple aja. Mungkin gue akan bikin di sini yaitu nick ya atau nomor aja, mungkin lebih mudah ya. Nomor dan juga nama. Oke. Di sini gue akan tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kalian menggunakan atau menggunakan number ya, ada dua cara. Yang pertama seperti ini, kalian cukup blok semuanya, lalu kalian tarik, otomatis number ini akan terus melanjutkan tanpa harus ada menggunakan rumus. Oke. Dan ini kalian bisa juga menggunakan dengan adanya variabel ataupun kelipatan ya. Misalkan gue di sini tulis 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalian tinggal cukup blok, maka dia akan melanjutkan 10, 12 dan kelipatannya. Nah, ini untuk numbering, oke? Nah, ini saya hapus dulu. Ini gua akan hapus dulu, oke? Nah, kalau cara yang biasanya juga ada juga yang menggunakan, misalkan contoh ya, masih numbering itu adalah 1. Lalu yang keduanya adalah sama dengan, di atasnya ditambah 1. Nah, itu agak lebih lama menurut gua ya. Jadi gua lebih suka menggunakan cara yang pertama tadi, tinggal tarik aja kursornya. Oke. Nah, ini gua akan hapus. Nah, kita kembali ke nama. Kita akan buat gampang aja, Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo ya, Fanny, Nawan, KD, Indra, ya kita urutin aja. Jennifer, Kak, apa Kak? Kimberly, Lina, Mona, Nisa. Contoh, oke? Jadi di sini anggaplah ini misalkan adalah daftar nama kelas seminar misalkan, oke? Nah, ini kan agak gimana gitu ya dilihatnya ya, bahwa ini adalah yang bagian nomor ini semuanya dia rata di kanan, sedangkan ini dia rata kiri. Makanya untuk bagian nomor gua akan ganti ke rata tengah. Ya, untuk nama biarkanlah saja dia jadi rata kiri. Nah, kita lanjutkan bahwa ini adalah, anggaplah ini adalah daftar kelas seminar A. Oke, diikuti oleh 14 orang. Lalu ini saya akan copy ya. Tinggal kalian bagian sheet 1, kalian klik kanan, move or copy, move to end, create copy. Maka dia akan terbentuk di sini 1/2. Gua ganti aja jadi sheet 2. Nah, kita akan rubah ini menjadi kelas seminar B. Oke, anggaplah ini adalah sebuah laporan yang memang kalian butuhkan. Oke, apapun itu pekerjaan kalian, baik kalian mungkin adalah bagian legal yang harus mereview kontrak-kontrak, ataupun kalian bagian accounting yang harus mereview sesuatu laporan keuangan, atau bagian purchasing yang harus mereview approval permintaan pembelian dan lain-lain. Oke. Dalam hal ini gue memberikan contoh
review daftar nama kelas seminar A dan juga kelas seminar B di sheet 2 ya. Nah, ketika kalian bekerja di rumah and then kalian mendapatkan perintah kerja dari perusahaan atau apapun untuk mereview report and then harus mengapprove ya, maka diusahakan bahwa kita jangan pernah mengirimkan sesuatu report itu dalam bentuk Excel ataupun Word. Tapi gue menyarankan kita harus selalu mengirimkan report itu dalam bentuk PDF. Karena kalau PDF itu akan udah lebih sulit untuk diedit atau bahkan tidak bisa diedit ya. Karena itu akan lebih aman ya. Nah, lalu kita akan membuat jadi PDF. Untuk kalian merubah satu file Excel jadi PDF yang rapi, pertama kalian harus menentukan dulu yaitu print areanya, oke? Jadi kalian bisa langsung ke page layout, lalu kalian bisa ke print area, set print area. Itu artinya apa yang udah gua blok di sini itu hanya area itu saja yang akan di print. Oke, set print area. Hal ini juga dilakukan di dalam sheet 2. Oke, ini kan sama-sama 14 ya. Set print area, gampang kan? Nah, lalu kita bisa lihat di sini file, print. Nah, contohnya kayak begini. Oke. Nah, kita akan lihat rapikan dulu ya. Kita akan rapikan dulu untuk marginnya dan juga biar ini apa nih? Misalkan contohnya biar di tengah. Jadi gua bakal contohnya misalkan biar di tengah ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa print. Nah, print ini kan kita mau jadi ke PDF ya. Jadi pertama ada dua cara yang kalian bisa lakukan. Pertama kalian save as, oke. Lalu kalian tinggal masukkan ke dalam satu file dan kalian pilih di sini PDF, oke. Maka dia otomatis itu akan menjadi file PDF. Contoh ini book 1 ya, PDF. Lalu kita save. Nah, otomatis dia selalu akan otomatis kebuka file PDF-nya. Seperti ini. Oke. Nah, tapi kelemahannya untuk file PDF ini adalah kalian hanya bisa membuat dari satu sheet aja. Lalu gimana kalau misalkan saya mau ada PDF daftar seminar kelas A itu apa aja sih? Daftar seminar kelas B itu apa aja sih? Terus gimana dong cara taunya? Gimana cara mengubah PDF ya, 2 sheet atau 3 sheet sekaligus? Contoh ya, saya copy lagi di sini. Move to end, create copy, and then ini gue ganti jadi sheet 3. Anggaplah ini adalah daftar nama kelas seminar C. Jadi contoh, mungkin either kepala sekolah ataupun kepala rektor ataupun pimpinan sekolah atau pimpinan seminar itu menanyakan, hey, untuk yang udah daftar seminar paket A sampai C siapa aja ya? Nah, tentu kalian harus PDF semuanya dalam jadi satu file supaya mempermudah pemimpin kita untuk mereview apa report kita ya kan. Tentunya ini untuk merapikan kalian juga butuh ya, misalkan kalian tambahkan tabelnya misalkan kayak gini, sedangkan yang ini adalah mungkin di bold, oke, yang ini di bold karena ini judul-judulnya contoh. Oke. Nah, ini kan udah dirapikan ya. Ini semua udah dirapikan. Nah, kalian bisa mengulang ini atau menyamakan semuanya ini dengan cara kalian cukup blok semuanya. Kalian copy, lalu kalian di sheet 2, kalian blok lagi. Klik kanan, paste spesial, lalu kalian format. Nah, maka otomatis semua settingan yang udah kalian buat di sheet 3 otomatis akan tercopy di sheet 2. Dan begitu juga di sheet 1 kalau kalian mau menyamakan semuanya supaya menjadi seragam. Nah,
Gampang kan? Jadi kalian nggak perlu lagi blok-blok satu, and then bold, and then dibikin lagi tabelnya, nggak perlu bordernya yang kayak gimana, nggak perlu. Jadi tinggal copy and then format, oke? Dan sekarang gua akan nunjukin kalau lu mau bikin satu PDF atau satu file PDF yang terdiri dari beberapa sheet. Caranya sangat gampang sekali. Yaitu lu tinggal blok sheet 1 sampai sheet 3 ya. Lalu lu pencet file, lalu print. Oke. Dan pilih di sini print to PDF. Di sini ada Microsoft Print to PDF. Oke. Lalu klik print. Dan dia akan minta kan di mana gua akan timpa yang tadi ya, book 1, gua timpa save. You want to replace? Yes. Oh, oke. Ini karena gua masih buka tadi ya. Ini gua close dulu. Kalian bisa lihat ya, ini ketika kalian pencet print, maka di sini adalah langsung 3 page di sini nih. Tuh, 1 2 3. Oke. Nah, ini lihat reviewnya bahwa yang pertama marginnya tadi belum diperbaiki. Jadi kita page setup, marginnya ditambahin. Oke, 1 2 3. Udah sama kan? Maka kita kembali lagi, kita blok sheet 1 sampai sheet 3, lalu kita pencet file, print. Oke. Lalu pilih Microsoft Print to PDF. Oke. Nah, lalu kalian klik print. Nanti dia akan minta di mana akan di-save. Nah, ini gua akan timpa aja ke yang tadi book 1 PDF. Lalu gua save. Do you want to replace? Yes, karena yang tadi cuma contoh juga kan. Nah, kalau udah kita tinggal langsung buka aja filenya yang tadi, kita buka. Nah, inilah jadinya bahwa 3 sheet Excel tadi ini langsung jadi, ini adalah daftar kelas seminar A ya, Pak atau Bu ya kan. And then ini adalah yang daftar kelas seminar B-nya, dan ini adalah daftar kelas yang seminar C-nya. Ini hanya contoh simple ya guys. Jadi ini contohnya anggotanya nomor 1 sampai 14 itu semuanya sama ya. Gue cuma mau menunjukkan di sini intinya adalah bagaimana kalian membuat format PDF yang berlembar-lembar itu dengan format yang sama di Excel. Itu gampang banget ya kan. Tinggal kalian paste spesial untuk formatnya. Kalian juga bisa mengconvert Excel dari PDF yang contohnya ini di sini cuma 3 sheet aja, tapi kalau kalian bikin report kalian pasti kadang-kadang menemukan Excel yang sampai puluhan sheet, apalagi kalau accounting ya, laporan keuangan itu banyak banget. Ada GL dan segala macam, detail-detailnya, bank dan segala macam ya kan. Nah, nggak perlu lu convert satu-satu and then lu perlu menggunakan converter dari Google, itu nggak perlu. Jadi bisa langsung lu block sheetnya atau all sheetnya, lu mau 10 sheet juga bisa, and then lakukan seperti yang tadi gue lakukan, yaitu tinggal di file print to PDF. Oke. Nah, sekarang ketika report ini sudah dikirim dan mungkin ada beberapa kalian yang butuh approval. Jadi kadang-kadang kita di rumah ya, zaman sekarang semuanya itu serba e-learning, e-book ya kan. Nah, gue di sini akan mengajarkan kalian e-sign, oke? Jadi ketika kalian dikirimin report dari office, dari kantor gitu ya, jadi Bu, tolong ditandatangan, tolong di-approve atau whatever itu, kalian nggak perlu lagi untuk ngeprint reportnya, kalian tanda tangan lalu di-scan lagi ya kan, nggak perlu kayak gitu, tapi kita bisa langsung sign atau memberikan electronic sign kita untuk dikirimkan ke sana, kecuali untuk beberapa kebutuhan tertentu yang memang harus pakai tanda tangan basah. Tapi kayaknya sekarang mungkin tanda tangan basah hanya dibutuhkan mungkin sekitar 30-50% aja, tapi 50%-nya benar-benar kita bisa mengerjakan itu secara elektronik. Oke? Contoh, coba tolong diperiksa dulu ya Bapak Ibu, misalkan apakah daftar nama kelas seminar A sampai C ini bisa di-approve dan seminar akan bisa dijalankan
pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Kalau sudah diperiksa udah oke, tolong ditandatangan ya Pak atau Bu misalkan. Ini abaikan ya guys, ini kan cuma contoh ya. Ini ada tanda-tanda garis yang tadi gua kasih contoh bordernya ya. Abaikan aja. Pokoknya ini kan contoh ceritanya, ini contoh reportnya ya kan. Kalian tinggal langsung fill and sign. Kalian klik di sini ya kan. Lalu kalian pilih di sini ada tombol sign ya. Sebelum gua masuk ke approval atau sign, kalau kalian ada yang mau revisi, misalkan ini Alfa nih ternyata dia belum bayar nih uang pendaftarannya nih atau whatever, kalian bisa tandain dengan ini. Misalkan silang, ini nggak boleh ya di sini ya. Misalkan kalian bisa kasih notes nih di sini, whatever yang kalian mau. Misalkan not paid, misalkan dalam artian misalkan belum bayar gitu kan, atau dikasih silang di sini, dikecilin atau dibesarin, kalian bisa lakuin tuh ya. Jadi artinya yang alfa ini nggak boleh ikut ya, nih contohnya begitu. Siapa lagi, misalkan Gunawan nggak boleh ikut ya, itu contoh aja. Ini gua hapus. Kita lanjut ke sign, oke? Kita klik sign, lalu kita di sini ada add signature. Jadi kita add. Kalau kalian punya laptop atau handphone, kalian membuka Acrobat Reader dari handphone ya, atau tab yang ada touchscreen-nya, kalian bisa langsung pakai pensilnya untuk tanda tangan di sini, oke? Kalau nggak punya, nah inilah yang sambungan dari video Photoshop gua kemarin, ya kan? Di situ gue mengajarkan kalian untuk membuat suatu logo ataupun gambar. Itu bisa kalian gunakan juga caranya untuk membuat tanda tangan kalian, membersihkan tanda tangan kalian supaya bisa menjadi suatu e-sign yang bersih dan rapi. Oke? Gue kasih contoh di sini. Kita akan search dari image. Ini adalah image yang memang sudah kita sediakan dari Photoshop di session yang kemarin, oke? Nah, ini gua mencontohkan, contohnya adalah gua ke dokumen sebagai salah satu kepala sekolah. Pengadaan seminar ini adalah contohnya adalah Ibu Ici, oke? Jadi gua di sini ada siapkan sudah sign Ici. Nah, ini adalah tanda tangannya, oke? Lalu kita klik apply. Nah, ini maka tanda tangannya di sini. Ya, nah kita tinggal taruh aja dulu tanda tangannya, lalu kita taruh lagi, kita taruh bagian bawah, misalkan di bagian sini. Oke, kita kecilin. Oke, karena emang ini kecil ya guys, jadi emang tanda tangannya kecil. Nah, ini adalah menandakan ini sudah ada approval dari Ibu Ici ya. Nah, ini harus ditandatangan, misalkan dokumen ini harus ditandatangan setiap lembarnya. Maka kita bisa taruh di bawah ini di lembar pertama, lalu kita bisa taruh lagi di bawahnya. Di sini kita bisa tinggal sign lagi ya. Nah, di sini masih ada nih guys. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk insert gambar sign-nya itu satu persatu. Ya. Jadi tinggal cari aja yang tadi last sign atau gambar tanda tangan terakhir itu selalu ada di sini. Kecuali kalau misalkan kalian bilang, oh nggak mau tanda tangannya Bu Ici lagi nih, misalkan harus ada tanda tangannya misalkan Bapak Ical misalkan, ya kan? Nah, harus ganti lagi dengan cara yang sama kayak tadi, yaitu kalian tinggal pencet ini dihapus, lalu add signature lagi, lalu klik image lagi, ya. Maka dia akan select image. Nah, cari yang tadi tanda tangannya Bapak Ical misalkan, apply. Nah, kalian taruh di sini, oke? Tapi selama tanda tangannya sama-sama Ibu Ici, maka kalian tinggal pencet lagi sign dan tinggal pencet ini, taruh di sini. Gampang kan? Habis itu kalian tinggal file and then save ya. Nah, kalian tinggal tulis di sini misalkan book 1 sign. Contoh, oke. Nah, kalau kita coba buka di sini.
di dokumen. Nih, book 1 sign. Nah, ini adalah contohnya. Dan udah di tanda tangan. Maka ini kalian tinggal email ke departemen terkait yang memang akan men-follow up baik undangan dan lain-lain sebagainya untuk pengadaan seminar A, B, dan C ini. So, dengan begitu banyak hal yang kita biasa bisa lakukan di kantor, saat ini kita juga bisa melakukannya sendiri di rumah dan menghemat kertas, menghemat tinta, menghemat pulpen, ya kan. Dan ini berlaku juga ya guys, misalkan kalian mau stamp, harus dicap ya, misalkan dicap paid atau dicap apapun itu gitu ya. Kalian tinggal pencet komen. Nah, di sini itu, ini banyak banget, ini adalah komen kalau kalian mau memberikan insert kata-kata tertentu, misalkan ini funny namanya typo nih dan lain-lain. Lalu ini ada highlight kalau kalian mau mewarnai, contoh namanya Eko mau diwarnain. Nah, ini di sini bisa diwarnai. Oke, ini kayak stabilo lah nih, funny diwarnain tuh ya. Lalu yang tadi yang seperti gue bilang, di sini ada stamp. Ya, nih contohnya approve. Oke. Kalau misalkan nggak mau tanda tangan atau harus ada tanda tangan tapi juga harus kata-katanya, kalian tinggal cukup klik ya. Di sini kalian harus memasukkan nama login name-nya, contoh Friska. Title-nya misalkan pengajar, dalam artian adalah pengajar seminarnya ya. Company-nya ABC ya. Departemen pengajaran dan menuliskan email lalu complete. Nah, kalian bisa langsung masukkan ke sini. Tada! Berarti dokumen ini telah di-approve. Dan ini ada banyak ya. Banyak banget di sini tuh. Ya, ada sign here. Jadi sama kayak post it, benar-benar sama kayak post it ya. Initial here and then di sini kalau standar bisnis lebih banyak lagi ya. Ada void, ada final, ada draft, konfidensial, komen dan lain-lain. Oke? Nah, kalau untuk yang dynamic itu benar-benar istilah katanya apa ya, dibuat customize dengan nama kita. Contoh di revise ya pada jam 7 bla bla bla, di review by Friska pada jam 7 bla bla bla. Jadi itu benar-benar spesial buat kita. Oke. Nah, kalian juga di sini bisa custom stamp. Contoh seperti yang tadi gue bilang, kalian mau apa? Itu kalian bisa filenya atau gambarnya itu kalian cari dulu ya. Ini mengacu kepada yang gue bilang kemarin. Kalian bisa bikin gambar ya dengan menggunakan editan di Photoshop. Yang bingung cara editnya, lu bisa langsung ke video gue yang ada di kolom description. Oke? Nah, mungkin ya, karena ini udah terlalu panjang, sesi gua kali ini sampai situ aja. Gimana kalian bisa meng-approve suatu report, menandatangani suatu report dari rumah. Karena mengacu kepada masih mendukung peraturan pemerintah bahwa kita, kebanyakan dari kita adalah WFH. Kalau benar-benar nggak terlalu penting, kita tidak perlu ke kantor. Jadi semua kita bisa kerjakan di sini. Oke, semoga video simple gue ini bermanfaat. Dan sorry kalau misalkan ternyata itu mah gue udah tahu, itu mah gampang, itu mah basic banget. Ini untuk yang memang belum tahu aja dan bisa membantu sebagian dari kalian yang memang belum tahu, dan nanti mungkin akan gue gali lagi kira-kira apa yang menarik dan apa yang sesuatu yang lebih complicated lagi dari Excel, Photoshop ataupun Acrobat Reader. So, thank you for watching. Semoga kalian gak boring. Jangan lupa untuk dukung gue terus, untuk ngikutin terus journey-journey gue, baik culinary journey, education journey, travel journey, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe YouTube channel Friska Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, komen, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.